Haleluya, haleluya, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan diperhadapkan dengan yang namanya peperangan rohani. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peperangan rohani ini adalah peperangan di mana kita melawan iblis, melawan tipu muslihat iblis yang coba mau mengalahkan kita, coba mau membuat kita kalah. Karena iblis tahu ketika kita mengalami kemenangan, iblislah yang kalah. Untuk itu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagi 3 hal ketika kita menghadapi peperangan rohani. Yang pertama bicara tentang posisi dalam kehidupan kita. Saya bagikan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-17, ketika Musa, Harun dan Hur, Yosua dan juga orang Israel ketika mereka harus melawan orang Amalek. Ini saudara, ini hal yang luar biasa. Baik Musa, Harun dan Hur, mereka ada di posisi yang tepat dan benar. Demikian juga Yosua dan juga orang Israel, masing-masing mereka ada pada posisi yang benar. Nah saudara, mengapa sangat penting ada di posisi yang benar? Sebab ketika kita ada pada posisi yang benar, kita akan menjadi orang yang tidak mudah kena sasaran iblis. Kalau kita ada dalam posisi yang salah, akan sangat mudah bagi iblis untuk menyerang kita. Pertanyaannya dalam kehidupan kita, adakah kita sekarang dalam posisi yang benar? Posisi yang salah dalam kehidupan orang Kristen, contohnya dalam perjalanan kehidupan sehari-hari tidak menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari tidak memakai iman yang ada Tuhan berikan, iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari memakai kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Yang selanjutnya, posisi juga bicara tentang posisi hati saudara. Ketika di dalam kehidupan alami masalah pergumulan, kita diperhadapkan bagaimana kita menaruh posisi hati kita. Sebagai contoh, ketika Saul waktu itu, ketika mereka selesai berperang, orang menyambut dia, bernyanyi-nyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Di sini saudara, Saul menempatkan hatinya pada posisi yang salah sehingga dia kemudian cemburu kepada Daud dan akhirnya Saul ini mengalami kekalahan, dalam akhirnya dia meninggal. Berbeda saudara dengan Daud ketika dia melakukan satu pelanggaran, ketika dia berzina dengan Batseba saudara. Kemudian Tuhan mengirim Nathan untuk menegur dia. Saul menempatkan diri pada posisi yang benar, menempatkan hatinya pada posisi yang benar sehingga iblis tidak lagi bisa menyerangnya. Kemudian dia menerima teguran Tuhan dan kemudian menerima juga jawaban-jawaban yang Tuhan berikan, walaupun itu tidak sesuai dengan ekspektasinya ketika anaknya dengan Batseba harus meninggal. Begitu juga saudara, contoh seperti Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya ketika harus menghadapi salib, dia berkata, Tuhan Bapa, seandainya bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Dan ini saudara menjadi pengertian bagi kita. Taruhlah hati kita, hidup kita pada suatu posisi yang benar dan tepat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tidak mudah dibidik oleh iblis dan menjadi sasaran iblis. Selanjutnya saudara, kita belajar dalam kehidupan kita. Kita melihat yang pertama posisi itu penting, yang kedua strategi itu penting. Strategi bicara tentang bagaimana kita mempelajari pergerakan musuh, pelajari kekuatannya, kelemahannya. Dan kita melihat saudara dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita harus ingat ini saudara, supaya ketika akhirnya iblis datang dalam kehidupan kita, walaupun dengan kamuflase kelihatan baik, kelihatannya baik padahal menuju pada kematian, ini saudara kita bisa melihat. Kita bisa melihat iblis membuat kamuflase banyak hal saudara, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan keluarga, terlihat baik, tapi ternyata itu tidak benar. Dalam Amsal katakan, banyak jalan disangka orang lurus, tapi ternyata itu menuju pada kematian. Selanjutnya saudara, kamuflase iblis juga bicara tentang ada pengajaran-pengajaran palsu, bisa cerai dan nikah lagi. Itu adalah pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama kita lihat ketika iblis ada dalam kehidupan kita, dia mau mencuri, membunuh dan membinasakan. Kita harus tahu dalam 1 Petrus 5 juga ayat 8 dikatakan, iblis itu seperti singa, dia mengaum-ngaum. Dan ini saudara bicara tentang intimidasi. Salah satu senjata yang dipakai iblis untuk mengalahkan anak-anak Tuhan adalah mengintimidasi. Hari ini pastikan saudara, ketika iblis mencoba mengintimidasi kita, kita kenali cara pergerakannya supaya kita tidak mudah jatuh dalam perangkapnya iblis. Selanjutnya saudara,
3 hal yang saya mau bagikan tentang yang paling iblis takuti. Yang pertama, firman Tuhan. Yesus ketika ada di padang gurun, dia melawan iblis dengan firman. Yang kedua, yang paling iblis takuti adalah nama Yesus itu sendiri. Kisah para Rasul banyak mencatat bagaimana ketika rasul-rasul berdoa bagi orang sakit, berdoa bagi orang yang kerasukan, dikuasai oleh roh jahat, dan akhirnya oleh nama Yesus orang-orang ini disembuhkan dan alami kelepasan. Selanjutnya, saudara, yang ketiga yang tidak disukai dan ditakuti oleh iblis adalah kesaksian orang-orang yang percaya. Sebab dengan kita bersaksi tentang Yesus dan perbuatannya, banyak orang akan mendengar kuasa Yesus, dan dengan itu kita akan mengalahkan setiap siasat iblis. Untuk itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teruslah ada di dalam Tuhan. Pelajari apa yang menjadi keadaan kita hari-hari ini, dan ketika kita sadar bahwa kita ada dalam peperangan rohani, lihatlah bagaimana iblis coba mau menjatuhkan kita. Tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan dalam kita, Roh Kudus yang ada di dalam kita, dengan firman itu, dengan firman dan juga kesaksian kita oleh nama Yesus, kita bisa mengalahkan iblis yang coba mengalahkan kita. Selanjutnya, saudara, tetaplah kuat di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Yesus, sebab kemenangan akan menjadi bagian kita. Haleluya, puji Tuhan.